Perkenalkan, nama saya Ida Ayub Tugalumonica, nomor urut 6. Saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai klasifikasi media pembelajaran, di antaranya 1. Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Kemp dan Dayton mengelompokkan media pembelajaran ke dalam 8 jenis, yaitu 1. Media cetakan, seperti buku, brosur, teks program, dan sebagainya. 2. Media panjang, seperti papan tulis, papan buletin, papan magnet, dan sebagainya. 3. Transparansi dan OHP. 4. Rekaman audiotif. 5. Seri slide atau film bingkai dan film strips. 6. Penyajian multi-image. 7. Rekaman video dan film hidup. 8. Komputer. Selanjutnya, Lessing, Palek, dan Reglut pada tahun 1992 mengelompokkan media pembelajaran menjadi 5 jenis, di antaranya 1. Media pembelajaran berbasis manusia. 2. Media pembelajaran berbasis cetak. 3. Media pembelajaran berbasis visual. 4. Media pembelajaran berbasis audiovisual. Dan yang terakhir 5. Media pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya yang ketiga, menurut Seals dan Glasgow pada tahun 1990 mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi yang dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Pilihan media tradisional dibagi menjadi 8, di antaranya 1. Visual diam yang diproyeksikan. 2. Visual yang tak diproyeksikan. 3. Audio. 4. Penyajian multimedia. 5. Visual dinamis yang diproyeksikan. 6. Permainan. 7. Cetak. Dan 8. Realita. Sedangkan pilihan media teknologi mutakhir dibagi menjadi 2, yaitu media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Yang keempat, menurut Setiosari dan Sekabuden pada tahun 2005, media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan ciri fisiknya yang dibagi menjadi 4, diantaranya 1. Media pembelajaran 2 dimensi. 2. Media pembelajaran 3 dimensi. 3. Media pandang gerak. 4. Media pandang diam. Selanjutnya yang kelima, menurut Jalak dan Ely, media pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri fisiknya yang dibagi menjadi 8. Di antaranya 1. Benda sebenarnya atau realita. 2. Presentasi verbal. 3. Presentasi grafis. 4. Potret diam. 5. Rekaman suara. 6. Film. 7. Program. Dan 8. Simulasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yuni Widyastari, nomor urut 1, NIM 18110310115. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran adalah suatu alat bantu proses dalam belajar mengajar, dan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, dan keterampilan siswa dalam pembelajaran, serta mendorong terjadinya proses pembelajaran disebut sebagai media pembelajaran. Pada tahun 1971, ada 8 klasifikasi media pembelajaran menurut Rudy Bratz yang dikutip dalam Sudiman tahun 1996 di halaman 20. Jadi 8 klasifikasi media pembelajaran tersebut, yang pertama ada media audio, yang kedua ada media cetak, yang ketiga ada media visual diam, yang keempat ada media visual gerak, yang kelima ada media audio semi gerak, yang keenam ada media semi gerak, yang ketujuh ada media audio visual diam, dan yang kedelapan ada media audio visual gerak. Jadi dari 8 klasifikasi media pembelajaran tersebut, ada beberapa jenis media yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu media visual. Nah, media visual ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu media yang diproyeksikan dan media yang tidak diproyeksikan. Untuk media yang diproyeksikan ini adalah media-media yang memerlukan alat bantu lainnya dalam penggunaannya, seperti transparansi OHP, bingkai, slide, dan presentasi online. Sedangkan media yang tidak diproyeksikan adalah kelompok media yang sering digunakan sebagai
kelompok media pameran. Kelompok media ini adalah media yang tidak memerlukan alat bantu lainnya. Media ini sering disebut sebagai displayer media, seperti realita, replika, model, grafik, dan gambar. Untuk yang kedua, ada media audio. Media audio ini adalah suatu media yang dibuat melalui rekaman suara atau kaset. Jadi media ini akan digunakan oleh seorang guru sebagai perangsang agar siswa tersebut mampu memahami materi-materi yang diajarkan melalui pendengarannya. Dan yang ketiga adalah media audiovisual. Nah, untuk media audiovisual ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu media video dan media komputer. Untuk media komputer ini memerlukan beberapa alat bantu lainnya dalam penggunaannya, seperti proyektor dan software. Media komputer ini akan berhasil menampilkan beberapa sumber materi seperti teks, grafik, gambar, dan suara sekaligus. Jenis media komputer ini berupa multimedia dan e-learning atau electronic learning. Nah, yang terakhir ada media video. Untuk media video ini disajikan melalui rangkaian video yang bersifat fakta ataupun tidak fakta. Jadi media video ini dibuat berdasarkan fakta yang ada ataupun fiktif belaka. Jadi siswa akan menarik kesimpulan dari video yang disampaikan berdasarkan sumber materi yang ada. Jadi sebagai seorang guru, kita harus mengetahui apa-apa saja jenis media pembelajaran yang ada sehingga kita dapat memilih jenis media pembelajaran tersebut agar mampu menarik keinginan siswa dan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Putu Puji Kantilaksani, nomor urut 18. Teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang dilihat dari daya liput dan bahan pembuatannya. Ada 3 bagian yang bisa kita lihat dari daya liputnya. Yang pertama yaitu media dengan daya liput yang luas dan serentak. Nah, maksudnya di sini adalah di mana media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang. Artinya bisa mencangkup anak didik yang banyak dalam jumlah yang sama, seperti contohnya televisi dan radio. Yang kedua yaitu media dengan daya liput yang terbatas oleh tempat dan ruang. Nah, media ini memerlukan tempat yang khusus, seperti contohnya film, sound slide, film gambar, dan masih banyak lagi yang memerlukan tempat yang tertutup dan juga gelap. Dan yang ketiga adalah media dengan pengajaran individual. Nah, media ini adalah media yang berkhusus kepada satu orang atau individual, dan modul pengajarannya juga melalui komputer. Itulah tadi ketiga media pembelajaran yang bisa kita lihat dari daya liputnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang dilihat dari bahan pembuatannya. Ada 2 bagian yang bisa kita lihat dari bahan pembuatannya. Yang pertama adalah media sederhana. Nah, media sederhana ini adalah di mana media ini alat dan bahannya sangat mudah kita temui. Cara pembuatannya juga mudah dan cara penggunaannya juga tidak sulit. Seperti contohnya papan tulis dan gambar. Dan yang kedua adalah media kompleks. Nah, media kompleks ini adalah media yang sangat terbalik dari media sederhana. Media kompleks ini, alat dan bahannya sangat sulit kita temui, cara pembuatannya juga memerlukan skill, serta cara penggunaannya juga memerlukan keterampilan, seperti contohnya proyektor. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai media pembelajaran yang dilihat dari daya liput dan bahan pembuatannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Putu Laksmi Landina, nomor urut 7. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga keterbatasan dari pelajaran yang ada. Yang pertama yaitu kelebihan dari bahan cetak. Adapun kelebihan dari bahan cetak ini, materi yang dapat dirancang tersebut akan
mudah dipahami oleh siswa, baik oleh siswa yang memahami dan membaca materi secara lamban ataupun secara cepat. Kemudian yang kedua, di samping dapat mengulangi materi pelajaran, menggunakan bahan cetak ini akan membuat siswa mengikuti urutan secara logis dan juga sistematis. Yang ketiga, perpaduan antara teks dan gambar dari bahan cetak ini akan memudahkan siswa dalam memahami suatu informasi. Keterbatasan dari bahan cetak ini yaitu menimbulkan kebosanan pada siswa, karena jika menggunakan media pembelajaran bahan cetak akan lebih menekankan pada taraf kognitif saja, sedangkan untuk taraf emosi dan juga sikapnya kurang ditekankan di dalamnya. Kemudian, jika media pembelajaran ini kurang dirawat, maka akan mudah rusak. Selanjutnya, keterbatasan dari media pembelajaran bahan cetak ini yaitu akan dalam proses pencetakannya itu akan memakan waktu yang lumayan lama, sehingga akan menghambat dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang kedua yaitu papan magnetik. Adapun kelebihan dari papan magnetik ini, yang pertama, bermanfaat di ruang manapun tanpa harus ada penyesuaian yang khusus. Selanjutnya yaitu pemakaiannya dapat secara fleksibel. Nah, pemakaian papan ini dapat kita rubah sembari kita menyajikan informasi tersebut atau materi pelajaran yang kita sajikan. Kemudian, mudah untuk dipersiapkan karena papan ini tentu saja akan selalu ada di ruang kelas. Nah, keterbatasan dari papan magnetik ini yang pertama, penggunaannya hanya terbatas pada kelompok kecil saja. Jadi untuk kelompok besar akan sedikit sulit dalam penggunaan media pembelajaran ini. Nah, kemudian yang kedua, memerlukan keahlian khusus dalam penggunaan papan magnetik. Nah, selanjutnya, ketika guru menjelaskan materi pelajaran menggunakan papan magnetik, tentu saja guru akan membelakangi siswa. Nah, hal tersebut akan mengganggu pengelolaan kelas serta mengganggu suasana kelas dalam kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Selanjutnya yaitu proyek transparansi atau OHP. Nah, adapun dari kelebihan dari OHP ini yang pertama, dapat dioperasikan sekalipun pada ruang kelas yang terang. Dari OHP ini mudah untuk dioperasikan sehingga akan mempermudah kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu dapat menjangkau kelompok besar sekalipun menggunakan media pembelajaran OHP ini. Nah, kelebihan selanjutnya yaitu transparansi dari OHP ini dapat dibuat dengan sendiri. Nah, kemudian OHP ini memiliki kemampuan menampilkan warna sehingga kegiatan pembelajaran dapat ditampilkan secara bervariasi dan juga menarik. Keterbatasan dari OHP ini yang pertama, tentu saja di ruang kelas harus selalu tersedia listrik itu sendiri. Jika tidak tersedia, maka peralatan OHP ini tidak akan dapat difungsikan. Yang kedua, tentu saja peralatan OHP harus tersedia di kelas sehingga akan mudah digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu radio tip atau rekaman audio tip. Nah, keuntungan atau kelebihan dari rekaman audio tip ini yaitu, audio tip mudah dijangkau atau mudah ditemukan di lingkungan sekolah. Penggunaannya dapat dengan mudah dioperasikan. Selanjutnya, rekaman audio tip ini dapat melatih keterampilan kita dalam membaca, kemudian berpidato, dan lain sebagainya. Nah, batasan dari rekaman audio tip ini yaitu sulit mengoperasikan jika lokasi pesan dari rekaman audio tip ini berada di tengah-tengah. Jadi kita tidak bisa memundurkan atau memajukan jika lokasi pesan berada di tengah-tengah dari rekaman tersebut. Batasan media pembelajaran rekaman audio tip selanjutnya yaitu ketika kecepatan merekam serta pengaturan track yang bermacam-macam akan menimbulkan kesulitan ketika kita ingin memutar rekaman tersebut ulang dengan alat yang berbeda. Media pembelajaran selanjutnya yaitu slide atau film bingkai. Nah, adapun kelebihan dan keterbatasan dari slide atau film bingkai ini, yang pertama kelebihannya yaitu urutan gambar dari film bingkai atau slide ini dapat kita ubah-ubah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kita. Yang kedua, dapat disebarkan dan digunakan di berbagai tempat secara bersamaan. Gambar pada film bingkai dapat ditayangkan lebih lama. Kemudian, film bingkai dapat ditayangkan sekalipun di tempat yang terang. Nah, kemudian dapat diproyeksikan dengan gambar atau grafik yang bergerak. Selanjutnya yaitu dapat digabung dengan suara ataupun rekaman suara. Keterbatasan dari media pembelajaran slide atau film bingkai ini yang pertama yaitu
memerlukan perhatian dalam penyimpanan agar film bingkai ini tidak hilang ataupun tercecer. Yang kedua, memerlukan biaya yang lebih ketika kita ingin membuat gambar ataupun ilustrasi yang notabene-nya itu bergerak.